Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryo Van Galis Tiavianta dengan NIM 228022444040. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mata kuliah pengantar organisasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Perubahan organisasi adalah suatu proses organisasi tersebut berpindah dari keadaan sekarang menuju masa depan guna meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capabilities dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi di dalam nilai yang diinginkan. Selanjutnya, konsep perubahan organisasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dewasa ini berdampak cukup luas terhadap semua lini kehidupan, termasuk kehidupan organisasi. Salah satunya adalah organisasi perpustakaan perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan kehidupan masyarakat global yang penuh tantangan menuntut seluruh organisasi. Dengan segenap potensi dan misi mampu menempatkan diri dalam konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Selanjutnya, perubahan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, hard. Perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan dengan pembahasan mengapa, kapan, bagaimana organisasi tersebut melakukan perubahan. Yang kedua, menurut Michel Beer, berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itulah menghasilkan sesuatu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya, berarti akan memperkuat status yang ada. Yang ketiga, menurut Winardi, perubahan organisasi yakni tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlalu kini menuju ke kondisi masa yang akan datang, menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Dan yang keempat, menurut Anne Maria, perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, model perubahan organisasi Kurt Lewin. Yang pertama, unfreezing atau pencairan. Sebuah proses awal perubahan di mana pada tahap ini terjadi pencairan perilaku dan sistem lama. Pertentangan antara faktor pendorong perubahan dan yang menentang akan terjadi pada tahap ini, di mana pekerja diberi informasi baru, model dan sistem kerja yang sangat diharapkan nantinya. Yang kedua, moving atau bergerak, yaitu menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke level baru. Setelah melakukan unfreezing, diberikan pandangan-pandangan atau motivasi, kemudian melakukan sebuah proses pergerakan atau moving, baik itu perilaku organisasi ataupun divisi, departemen, atau individu ke level yang baru. Level baru adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin dituju dalam sebuah perubahan.
Misalnya ada penggunaan teknologi baru yang harus dipakai dalam sebuah perusahaan. Inilah yang harus dicoba dan dilakukan dalam penggeseran untuk diadaptasi teknologinya, baik secara organisasi maupun karyawannya. Jadi, moving adalah mengadaptasikan, mencoba, memakai, atau menggunakan teknologi baru yang akan dilakukan. Yang ketiga ada refreezing atau pembekuan. Pada tahap ini diperlukan sebuah peneguhan dan penegasan kembali tentang arti penting perubahan yang sedang dijalankan. Guna mendukung perubahan jangka panjang, diperlukan sebuah sistem yang mengawal dan menjamin pelaksanaan perubahan yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada asumsi keberhasilan perubahan. Yang pertama, proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru dan tidak melanjutkan sikap atau perilaku sekarang. Dan yang kedua, perubahan harus didorong adanya keinginan dan motivasi untuk berubah. Yang ketiga, manusia adalah penggerak perubahan. Dan yang keempat, adanya resistensi perubahan adalah sebuah keniscayaan walaupun tujuan perubahan sangat diinginkan. Dan yang terakhir, perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap dan praktik organisasional. Selanjutnya, penyebab perubahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, menyangkut faktor internal organisasi. Contohnya perubahan tujuan, perubahan jumlah personal, menurunnya semangat kerja. Yang kedua, faktor eksternal, disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi. Contohnya regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama, perubahan terencana. Upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Yang kedua, perubahan tidak terencana. Merupakan jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, perubahan cara pandang tentang pekerjaan, perubahan penafsiran simbol-simbol dan pemaknaan dalam organisasi, perubahan politik internal organisasi. Selanjutnya ada penyesuaian perubahan organisasi. Organisasi dapat bertahan apabila dapat melakukan perubahan. Faktornya adalah kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara individu dan lingkungan. Semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan anggota organisasi. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan perubahan organisasi. Berbagai kendala yang bisa mempengaruhi program-program perubahan. Sejumlah kendala tersebut antara lain kendala-kendala sistem keorganisasian serta kekuasaan, perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik, kultur organisasi, norma kelompok, pemikiran kelompok atau group thinking, dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian, kekhawatiran,
dan ketidakamanan. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Dalam perpustakaan konvensional, pembagian sistem kerja biasanya tidak berdasarkan pada tingkat keahlian, akan tetapi dipilih secara acak sehingga diharapkan semua karyawan dapat menguasai segala bidang pekerjaan yang ada di perpustakaan. Dengan model organisasi yang sedemikian rupa, perkembangan organisasi pada perpustakaan konvensional dinilai cukup lambat. Hal tersebut dengan lamanya penerapan model konvensional pada perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Perpustakaan sulit berkembang karena adanya model kepemimpinan satu arah tersebut. Dengan model kepemimpinan satu arah tersebut, bawahan hanya menjalankan apa yang ditugaskan oleh atasan, sehingga daya kreativitas bawahan menjadi sangat kurang. Penyelesaian masalahnya adalah dikarenakan keorganisasian yang berlaku pada perpustakaan konvensional dinilai mempunyai banyak kekurangan. Secara perlahan tapi pasti, perpustakaan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Perpustakaan konvensional mulai berubah menjadi perpustakaan digital karena perpustakaan dituntut harus dapat beradaptasi dengan lingkungan organisasi di mana perpustakaan tersebut berada pada masa sekarang ini. Digitalisasi di segala bidang, terutama di bidang informasi yang saat ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Demikian materi tentang perubahan organisasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.